Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratikal mustaqim ay siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala perintah dan larangan Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya yang taat kepadanya, umumnya seluruh makhluknya. Karena memang hanya hamba yang taat, yang beriman kepada Allah, merindukan perintah larangan Allah. Karena hamba beriman tahu persis ketaatan itu untuk kemaslahatan dirinya. Saum di bulan Ramadan ini untuk kemaslahatan hamba yang beriman. Itulah di antara rahasia kenapa tidak menggunakan kata wujiba tapi kutiba. Karena memang perintah saum sudah mensejarah, sudah dilakukan oleh hamba-hamba Allah terdahulu yang mereka mulia karena melaksanakan ibadah saum. Bukan hanya bermakna telah diuji coba bahwa dengan saum akan sehat dan dengan saum tidak ada yang mati. Inilah di antara hikmah-hikmah mengapa hamba beriman senang dengan saum, senang dengan perintah larangan Allah. Yang pertama, dengan saum dosa-dosa hamba yang beriman diampuni oleh Allah. Hajat yang paling hajat besar dari orang-orang beriman adalah merintih agar Allah terus mengampuni dosanya. Ingat, ampunan Allah adalah buah dari rahmat Allah. Tidak satu pun hamba yang beriman, yang taat kepada Allah, seorang wali, seorang nabi sekalipun masuk surga tanpa rahmat Allah. Kalau Allah merahmati hambanya, maka hamba itu diampuni olehnya. Ya, memang tidak ada jaminan bahwa hamba yang taat itu akan mendapat rahmat Allah, tapi lebih tidak dijamin mereka yang tidak taat mendapat rahmat Allah. Yang taat saja tidak dijamin dapat rahmat, apalagi yang tidak taat. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah diketahui jawabannya. Surah Az-Zumar ayat 9. Apakah sama
hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, takut dengan azabku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Sama enggak hamba yang mengenalku dengan yang tidak? Ada tamhis, ada istisna. Sesungguhnya hanya hamba yang mengenalku, yang mengingatku di tengah malam. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dengarkan dengan iman, sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada hamba Allah yang terus menerus melakukan perbaikan kebaikan, semangat dalam ibadah dan amal saleh. Rahmat Allah kepada hamba yang taat. Allah perintahkan lapar dan haus, ia taat, maka Allah merahmatinya, Allah menyayanginya, Allah mencintainya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma," dalam riwayat lain, "Man qama Ramadana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang saum karena iman, karena ingin ridha Allah, ingin rahmat Allah, ingin ampunan Allah, ingin hidayah Allah, ingin berkah Allah, ingin surganya Allah, dan semangat sekali untuk memperbaiki dirinya, ia ingin hijrah, ia ingin lebih baik, ia ingin hidup dalam ketaatan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Bahkan dalam riwayat lain, yang akan datang. Bukan berarti dia ingin melakukan dosa, karena himmatuhu ilal khairat, himmatuhu ilal ibadah wal amali salihah, karena dia hijrah, dia berazam untuk taat, tidak ingin berbuat maksiat lagi, apalagi berencana melakukan maksiat. Tapi hanya karena ia manusia, insan, ciptaan Allah yang lemah, yang pelupa, yang tanpa sengaja mudah berbuat dosa, dan itu dimaafkan oleh Allah. Marhaban ya Ramadan, senang karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Menuju minal aidin wal faizin, disucikan oleh Allah taubahnya. Air itu bersih, air hujan turun ke gunung, kemudian masuk ke kampung-kampung, lalu ke got, kemudian mengalir lagi ke sungai, kemudian menguap lagi, bersih lagi, suci lagi. Saat lahir kita bersih, mulai akil balik terhitunglah dosa kita, lalu kita melakukan dosa, seakan 11 bulan penuh dengan dosa. Bulan Ramadan, bulan penawar dosa. Marhaban ya Ramadan, sesuai dengan makna Ramadan harfiahnya, Ramadan, pembakaran, pembersihan, sesuatu yang dibakar, yang kotor, sampah dibakar untuk dibersihkan. Allahu Akbar. Allah ingin membersihkan dosa-dosa hamba yang beriman. Terima kasih ya Allah, untung kau datangkan Ramadan untuk kami. Kalau tidak, kami tidak tahu bagaimana cara membersihkan dosa-dosa kami yang amat sangat banyak ini. Yang kedua, Allah ingin hamba yang beriman itu menjadi hamba yang bertakwa. Karena itulah kita masuk Universitas Ramadan, ditarbiyah, dididik, digembleng siang malam, maksimal 30 hari dalam 24 jam setiap hari, agar kita terbiasa menjadi hamba yang taat, dari mulai menahan lapar dan haus, dan dari apa yang Allah haramkan, dari subuh sampai maghrib, berbuka tidak lama, isya berjamaah, tarawih, qiyamul lail, kemudian bangun lagi salat malam, lalu sahur lagi, demikian 24 jam kali 30 hari maksimal,
agar terbiasa menjadi hamba yang taat. Karena hamba yang bertakwa, yang amat sangat takut kepada Allah, pasti taat. Hamba yang benar-benar takut kepada Allah, takut pada hari akhirat, pasti semangat dia ibadah. Hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah, takut pada hari akhirat, pasti akhlaknya mulia. Ya, tidak ada yang ia takuti kecuali hanya Allah dan suasana akhirat yang sangat dahsyat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itulah yang buat dia takut maksiat. Bukan tidak ada keinginan maksiat. Ada. Semua kita punya keinginan berbuat maksiat. Tapi karena rasa takut yang hebat kepada Allah, takut dahsyatnya akhirat, itulah rem iman yang pakem yang menghentikan keinginan kita untuk berbuat maksiat. Karena itulah kita dididik di bulan Ramadan ini melalui saum. Jangankan yang haram, yang halal pun kita kendalikan. Apalagi yang haram. Orang beriman dididik untuk mengendalikan yang halal. Tidak terkendali halal juga haram. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa dengan mengendalikan yang halal, kita akan bahagia. Lahir pribadi juhud. Juhud bukan tidak memiliki dunia. Ia miliki dunia, hanya saja ia tidak dimiliki dunia. Dunia di tangannya, hatinya Allah, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya akhirat. Itu yang buat dia bahagia. Tidak tergoda, tidak terprovokasi oleh kesenangan hanya karena perut dan di bawah perut. Makan minum perut, di bawah perut hedonisme. Itulah biang yang membuat manusia berbondong-bondong masuk neraka jahanam. Karena tidak mampu mengendalikan perut dan di bawah perutnya. Perut materialisme, di bawah perut hedonisme. Sumber kemaksiatan. Hubbud dunya rasul likuli hati-hatin. Manusia melakukan maksiat itu karena materialisme dan hedonisme. Karena nafsunya, karena cintanya kepada dunia. Sehingga mereka menjadi hewan-hewan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabahawa. Pamasalu kamasali kal. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kami ingin memuliakan manusia. Kami ingin memuliakan makhluk kami dengan syariat kami, Al-Quran dan Sunnah. Tetapi mereka lebih mencintai dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka bagaikan anjing. Al-A'raf ayat 176. Allah menyebutnya anjing. Kita tidak ingin seperti hewan. Kita makhluk yang mulia fi ahsani taqwim. Karena itulah digembleng oleh Allah agar kita keluar dari sifat-sifat hewan. Kita saum, lapar, haus, kita tahan. Kendalikan hubungan seks yang dihalalkan pada keluarga sekalipun agar keluar sifat-sifat hewan. Perhatikan, saat kita saum, hewan melakukan itu. Anjing, kucing, mereka tidak saum, mereka melakukan aktivitas seksual. Kita keluar dari derajat hewan menuju derajat malaikat yang tidak makan, tidak minum, karena didesain oleh Allah tanpa nafsu. Tapi subhanallah, kita tentu lebih dari malaikat. Wajar-wajar saja malaikat taat karena memang tidak punya nafsu, sementara kita punya nafsu tapi taat kepada Allah. Inilah yang membuat Allah bangga dan membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Lihatlah hamba-hambaku itu di bulan Ramadan. Aku perintahkan lapar, aku perintahkan haus, mereka mau lapar, mereka mau haus. Aku perintahkan taat mereka sebulan penuh, mereka mau taat. Aku bangga dengan mereka. Aku rahmati mereka. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku bangga pada mereka, hai malaikat-malaikatku. Marhaban ya Ramadan. Pantaslah parhatani, dua kegembiraan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Yang berpuasa itu pertama saat berbuka.
berbuka dan saat-saat berjumpa dengan Allah. Hikmah yang besar justru terasa nikmat tak kala kita kendalikan yang halal, tak kala hidup kita dalam taat. Nikmat taat itu. Mungkin ada di antara kita yang berat dengan datangnya bulan Ramadan, tapi ternyata karena diwajibkan, dan wajib pun bahasa rahmat Allah untuk hambanya. Kalau tidak diwajibkan mungkin sedikit yang mau saum. Kita mau karena takut pada Allah, akhirnya walaupun terpaksa kita saum juga. Tetapi alhamdulillah, begitu menjalani perintah Allah, menjalani larangan Allah, semua kita merasakan halawah ibadah, kelezatan ibadah. Semua sekarang merasakan lezatnya ibadah saum. Kenapa? Karena rohani kita menguasai jasmani kita, karena iman kita menundukkan nafsu kita. Itulah yang membuat kita nikmat saum. Salat nikmat, baca Quran nikmat, dan kita berenergi untuk membaca Al-Quran yang jarang kita baca di luar bulan Ramadan. Salat pun terasa nikmat karena perut kita lapar, tenggorokan kita kering, tapi rohani kita kenyang dengan rasa dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Ini yang membuat kita terus bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah. Inilah diantara kehendak Allah agar kita saum, untuk terus mendekat kepada Allah. Marhaban ya Ramadan, Allah sayang pada kita. Kan tidak lama juga kita saum ini. Inilah gambaran dunia. Berapa lama lapar haus? Berapa lama kita mengendalikan nafsu kita? Berapa lama kita taat? Hanya di dunia, ikhwah fillah. Ada saatnya beduk berbunyi, ada saatnya Idul Fitri, ada saatnya kita wafat, ada saatnya kita masuk galian 2 meter itu, ada saatnya kita dibangkitkan, ada saatnya kita ditentukan keadaan kita setelah mempertanggungjawabkan amal kita di dunia. Bukankah kegembiraan bagi orang-orang yang bersiap-siap menghadapi hari kemudian? Orang-orang beriman gembira karena hidupnya disibukkan dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan zikir, dengan kemuliaan akhlak. Karena ia sadar dunia bukan tempatnya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, seandainya mereka mengetahui. Hidup kita tidak di sini, not here, tapi setelah ini. Dan itulah hakikat kehidupan sebenarnya. Ikhwahillah, kegembiraan bagi hamba yang menanam karena ia tahu ia akan panen. Ia jaga dengan keikhlasan, ia azamkan dalam istiqamah, hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia terus digembirakan dalam ketaatannya. Makin dekat dengan Allah, makin lezat ia merasakan imannya, lezat ibadahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan makin hebat dia minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh, karena di hatinya dalam ibadah, dalam saum, dalam tarawih, dalam sedekahnya, dalam azam sunnahnya. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kenapa membuat orang beriman senang semua beribadah? Teropong hatinya. Seandainya hatinya dibuka, akan tampak di situ keinginannya. Ya Allah, kami mohon ridho-Mu, mohon rahmat-Mu, mohon ampunan-Mu, mohon hidayah-Mu, mohon berkah-Mu. Buka hatinya. Ia ingin di dunia ini berkah, ia ingin keluarganya berkah, ia ingin zuriatnya berkah, ia ingin rezekinya berkah, ia ingin sisa-sisa umurnya
berkah. Ia ingin menghadap Allah biliqahin hasanin, terindah, dan digembirakan ia oleh berita gembira. Allah mewafatkan hambanya berdasarkan niat, harapan, kebiasaan, dan hobinya. Allah mewafatkan hambanya berdasarkan niatnya, harapannya, kebiasaannya, hobinya. Niat orang beriman ingin ridha Allah, harapannya surga Allah, kebiasaannya taat, hobinya beramal saleh, dan ia azamkan istiqamah dalam kelezatan itu. Karena ia tahu kematian terus mengincar setiap saat. Itulah yang membuat dia bermujahadah, dan itulah yang ada di hatinya. Ia ingin berjumpa dengan perjumpaan indah dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah bangga karena hidupnya di dunia ia habiskan hanya untuk Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.